Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam pada dosen pengampu matkul Praktikum Teknik Kendali dan Otomasi, Bapak Eko Didik Widianto dan Bapak Erwin Adrono, Asprak Praktikum Teknik Kendali dan Otomasi. Di sini kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan laporan tugas akhir kami, laporan tugas akhir Praktikum Teknik Kendali dan Otomasi yang berjudul Sistem Kendali Suhu Oven. Di sini terdapat saya sendiri, Hilmi Diolhaq, lalu ada Atailah Dava Diolhaq, Randy Hartono Putra, Ivan Nabil Haidar, Muhammad Abdul Hayu, dan Muhammad Fakih Imaduddin. Selanjutnya merupakan penjelasan dari laporannya, dimulai dari bab 1 yang akan dijelaskan oleh Mas Lia. Ya, jadi sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, pertama latar belakang. Jadi dalam kuliner itu ada macam-macam ya, perangkatnya ada cooking, terus ada itu rice cooker dan lain-lain. Terus di sini kita ada perangkat oven. Oven ini menarik nih karena punya suhu dan energinya ini cukup tinggi ya dibanding yang lain. Jadi di sini kita berusaha untuk menerapkan kontrol PID ini ke oven ini. Kenapa? Jadi di sini di PID ini kontrol P-nya ini untuk memastikan respon proporsional dari penyimpanan suhu dari ovennya ini. Kenapa? Supaya ovennya ini suhunya tetap stabil dan nggak naik turun sehingga makanan yang kita masukkan di oven ini jadi sesuai keinginan kita, nggak misalnya overcook atau undercook. Terus selain itu juga ada faktor lain supaya di mana oven ini nggak boros energi. Soalnya salah satu masalah oven adalah punya energi yang cukup makan banyak ya. Jadi di sini kita bertujuan untuk lakukan supaya energi dari oven ini lebih hemat sehingga listriknya ya lebih murah. Lalu untuk ketujuan, jadi di sini tujuan dari laporan ini mengembangkan sistem kendali oven berbasis PID untuk menjaga suhu oven, terus menyediakan fitur pengendalian, terus ada melakukan proses perhitungan berbasis PID, terus ada melakukan analisis terhadap perhitungan tersebut. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ivan Nabil, dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu landasan teori yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama adalah PID. PID merupakan jenis controller dalam sistem kendali tertutup yang digunakan dalam proses kontrol dan memberikan respon proporsional, integral, dan derivatif. PID sendiri memiliki beberapa komponen yang sudah disebutkan yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Ada rumusnya di bawah, bisa dilihat. Lanjut ke prinsip sistem kendali suhu oven. Ini berbasis PID, bekerja dalam siklus tertutup atau closed loop yang berulang dan mencakup beberapa langkah teknis utama. Proses ini berlangsung secara kontinu dalam loop tertutup, di mana setiap perubahan suhu aktual kembali diukur oleh sensor, dihitung errornya, dan dikoreksi oleh algoritma PID hingga suhu stabil pada set point. Saja menggunakan prinsip PID ada proporsional, integral, dan derivatif. Next. Selanjutnya ada Simulink. Simulink ini adalah alat pemodelan berbasis grafik yang merupakan bagian dari perangkat lunak MATLAB. Sama mana tadi? Sampai mana tadi? Selanjutnya ada Simulink. Simulink adalah alat pemodelan berbasis grafik yang merupakan bagian dari perangkat lunak MATLAB. Dalam sistem kendali suhu oven ini digunakan untuk membuat diagram blok alur kerja kendali PID. Ini mencakup diagram input dari sensor suhu, perhitungan algoritma PID, dan kontrol keluaran. Selanjutnya ada MATLAB. MATLAB merupakan perangkat lunak komutasi numerik yang digunakan untuk memecahkan masalah seperti dalam perangkat suhu oven ini. Salah satu fitur penting MATLAB yaitu integrasinya dengan Simulink yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada control loop control system. Ini dalam sistem kendali suhu oven adalah mekanisme pengendalian yang menggunakan umpan balik untuk memastikan suhu di dalam oven selalu sesuai dengan set point. Ada komponen utamanya seperti sensor suhu, pengendali, aktuator. Mungkin itu saja. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya.
Jadi selanjutnya merupakan penjelasan program, yang mana penjelasan program ini merupakan penjelasan source code, mungkin penjelasan program dari seperti apa PID-nya dan juga seperti apa sistem yang ada dari sistem kendali SUOFEN ini. Pada laporan ini terdapat poin A, yaitu merupakan penurunan fungsi alih sistem kendali SUOFEN. Dalam sistem kendali SUOFEN, pemodelan matematisnya dilakukan untuk mempresentasikan hubungan antara daya input ke elemen pemanas dengan suhu dalam oven. Proses ini melibatkan analisis termal menggunakan parameter seperti resistansi termal, di sini menggunakan R, kapasitansi termal C. Berikut merupakan langkah-langkah dalam penurunan fungsi alih sistem kendalinya, yang mana terdapat theta sama dengan alfa delta T. Theta merupakan laju aliran panas Joule per detik, delta T merupakan perubahan suhu, T merupakan T dari suhu sistemnya, dikurangi T ambien merupakan T dari suhu sekitarnya. Alfa merupakan konstanta proporsionalitas, yang mana sudah ditentukan konstantanya. Yang ditentukan konstantanya pada bagian pembahasan di bawah. Resistansi dan kapasitansi termal. Resistansi termal R didefinisikan dengan theta dibagi delta T, yang mana theta ini laju panasnya dibagi delta T laju perubahan suhunya. Lalu kapasitansi termal yaitu delta T sama dengan C turunan dari perubahan suhu dibagi turunan dengan waktu, sehingga didapatkan persamaan sistem ovennya, yaitu delta T sama dengan C turunan suhu dibagi waktu ditambah R delta T. Dengan substitusi akan menjadi P heater, yang mana P heater merupakan daya dari heater sama dengan C kapasitansi turunan dari T per delta T ditambah resistansi dikali delta T juga, yaitu T dikurangi T ambien. Dengan mengasumsikan bahwa suhu awal adalah T sama dengan T ambien pada waktu sama dengan 0, sehingga diubah menjadi domain Laplace, yaitu TS per P heater S sama dengan 1 per RCS tambah 1, yang mana S merupakan variabel dari Laplace-nya. Lalu diubah menjadi fungsi alih menjadi GS sama dengan KP plus KI per S ditambah KD per S, yang mana KP konstanta proporsionalitas, KI merupakan konstanta integral, dan KD merupakan konstanta dari derivatif, dan GS merupakan fungsi alih sistem oven. Lalu didapatkan rumus lengkap dari sistem kendali, yaitu G closed loop S sama dengan GCS kali GS dibagi 1 plus GCS kali GS, yang mana G closed loop S sama dengan fungsi alih sistem tertutup, GCS fungsi alih pengontrol PID, GS merupakan fungsi alih sistem oven, TS per P heater S, P heater merupakan daya input elemen dari pemanas. Selanjutnya diagram blok yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu diagram blok pada laporan kami. Di sini proses dimulai dari yang pojok kiri itu, proses dimulai dengan input berupa step yang merepresentasikan suhu target atau set point. Nilai set point ini akan dibandingkan suhu aktual dari oven ketika sudah dinyalakan. Misalnya menggunakan sensor thermocouple atau RTD. Perbandingan ini dilakukan pada summing block yang akan menghasilkan error selisih antara suhu target dan aktual. Di sini kami menggunakan PID yang mengontrol 3 parameter utama, yaitu KP yang respon besarnya error, KI mengatasi akumulasi error dalam jangka waktu tertentu, dan KD memprediksi perubahan error. Di diagram blok ini terlihat dari step itu langsung menuju ke PID, kemudian ada kontrol temperatur dan waktu, itu untuk membandingkan antara step yang diinginkan dan keadaan aktual yang ada. Kemudian pada akhirnya itu kita kembalikan sebagai input. Jadi ini menggunakan closed loop untuk mengatur agar suhu yang diinginkan sama dengan kenyataannya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan ke Simulink. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk Simulink-nya. Untuk sekarang saya izin untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat untuk share screen ini? Sudah. Baik, di sini merupakan alat dari ovennya, merupakan komponen-komponennya. Di sini ada step, kemudian ada zoom, kemudian ada PID controller, dan ada komponen subsystem, kemudian ada workspace, kemudian ada display, kemudian ada MUX dan scope. Nah, untuk ngeset awal dari oven tersebut, kita untuk set pointnya kita atur ke 100 derajat Celcius untuk ovennya. Kemudian dari sinyal setnya itu akan masuk ke dalam zoom, kemudian sinyal inputannya akan masuk ke dalam PID controller. Nah, di PID controller ini kita set untuk KP-nya yaitu 8,5, kemudian untuk KI-nya itu 2,83, kemudian KD-nya 0,25. Kemudian masuk ke dalam subsystem. Nah, di subsystem sendiri ini ada perhitungannya yaitu 1 per S plus 1, kemudian masuk ke output-nya. Kemudian setelah itu akan masuk ke dalam MUX di sini. Karena MUX ini kan masuk ke 2 inputannya dari yang awal, yaitu kemudian output-nya itu 1, kemudian kita coba untuk jalankan.
Nah, di sini dapat terlihat untuk displaynya itu menunjukkan suhu yang aktual yaitu 99,65 derajat Celcius. Nah, di scope ini bisa dilihat untuk grafiknya, suhu itu dimulai dari 0, kemudian naik dan stabil di 99,65 derajat Celcius. Untuk grafiknya belum terlihat. Oh, belum terlihat ya? Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, untuk grafiknya seperti ini, dari suhu yang mulai dari 0 kemudian naik ke atas untuk sampai sesuai dengan set point yang sudah ditentukan. Gitu. Mungkin bisa lanjut oleh teman saya. Saya izin untuk stop sharing dulu. Baik, selanjutnya adalah hasil dari PID tuner. Dari hasil PID tuner, setelah mensetel parameter KP sebanyak 8,5, KI sebanyak 0,25, dan KD sebanyak 2,83, konfigurasi ini menghasilkan waktu naik sebanyak 22 detik, kemudian waktu stabil sebanyak 50 detik, dan error keadaan tuner sebanyak 1,5 Celcius. Simulasi ini menunjukkan bahwa kontrol PID efektif dalam meminimalkan overshoot dan mempercepat stabilisasi suhu, meskipun terdapat error sebanyak 1,5 Celcius, tapi ini merupakan kompromi untuk menjaga kestabilan sistem. Secara keseluruhan, sistem kendali ini cukup dan bisa menjaga stabilitas suhu oven dalam aplikasi praktis. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, jadi kesimpulan dari semua ini adalah, tadi kan sudah ada sampling, terus ada juga ada MATLAB. Jadi dari hasil-hasil itu untuk menunjukkan kalau suhu oven basis PID pemrograman matematis dapat untuk merepresentasikan hubungan antara daya input ke elemen pemanas dengan suhu di dalam oven. Sementara untuk hasil dari diagram bloknya ini untuk menggambarkan tentang gimana arus dari itu alatnya ya. Jadi dari input terus ke PID ke oven, terus nanti akhirnya bakal kembali ke oven lagi sebagai closed loop. Terus ada juga untuk hasil dari PID tuner ini adalah sistem kendali. Ini untuk PID tuner ini mampu meminimalkan overshoot dengan mencapai stabilisasi suhu di sekitar nilai set point dan menunjukkan bahwa sistem kendali suhu oven dengan PID ini bisa jadi inovasi yang bagus untuk kedepan-depannya karena dari set point suhu ini. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan untuk saudara Imi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 22. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.